Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila muncul pertanyaan, thariqah apa yang paling utama? Thariqah apa yang paling utama? Belajar atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka izinkan Al-Fakir untuk membacakan di dalam kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin adalah merupakan sarah daripada kitab Fathul Mu'in. Pada juz yang pertama pada halaman yang ke-15. Wa yuqalu man dhahaba ila alimin. Barang siapa seseorang dia berangkat menemui orang alim. Kemudian wa jalasa indahu. Kemudian dia duduk di samping orang alim tersebut. Walam yaqdir ala hifdzi syai'in mimma qalahu. Dan seseorang yang mendatangi ulama, mendatangi orang alim, tidak mampu menghafal dari apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut, a'tahullahu sab'a karamatin, maka Allah tetap akan memberikan 7 karomah, 7 kemuliaan. Awwaluha yanalu fadl muta'allimin. Yang pertama adalah Allah akan memberikan kepada orang tersebut fadlal muta'allimin, keutamaan daripada orang-orang yang belajar. Jadi meskipun orang tersebut tidak mampu menghafal atau mengingat apa yang disampaikan oleh ulama ataupun ustadz ataupun kiai, orang alim, dia hanya mendengar tapi dia tidak mampu menghafalnya, tidak mampu mengingatnya, dia tetap akan mendapatkan fadlal muta'allimin, keutamaan daripada orang yang belajar. Wasaniyah, yang kedua adalah madama indahu jalisan kana mahbusan anidunub wal khotoya, anidunubi wal khotoya. Selama seseorang tersebut masih duduk bersama orang alim tersebut, maka Allah akan menjaganya dari beberapa dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa, dan dari beberapa kesalahan. Selama seseorang tersebut masih berada di majelis ilmu, di majelis taklim, duduk bersama orang-orang alim, maka Allah akan menjaganya mahbusan anidunubi wal khotoya, menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan juga kesalahan. Wasalis suwa idza kharaja min manzilihi nuzilat alaihi ar-rahmatuh. Seseorang yang keluar dari rumahnya, atau gini, orang tersebut keluar idza nuzilat, idza kharaja min manzilihi nuzilat alaihi, idza kharaja min manzilihi nuzilat alaihi ar-rahmat. Barang siapa seorang tersebut keluar dari rumahnya untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi orang alim, untuk mendatangi majelis-majelis yang di situ dibicarakan, dibahas tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu fikih misalnya, ilmu hadis, ilmu Quran, maka Allah akan memberikan rahmat, akan menurunkan rahmat kepada seseorang tersebut. Selama dia dalam perjalanan, dia masih belum sampai ke tempat majelis ilmu tersebut. Dia masih keluar dari rumahnya saja. Wa rabi'uha idza jalasa indahu nuzilat ar-rahmatu 'alal alim. Di saat seseorang tersebut duduk bersama orang alim, seseorang duduk bersama orang alim, bersama ustadz, kiai, ulama di majelis ilmu, nuzilat ar-rahmatu 'alal alim, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang alim tersebut, sehingga fatusibuhu bi barakatihi,
sehingga rahmat tersebut akan mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi siapa yang berdekatan dengan para ulama, orang alim di majelis ilmu, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang alim tersebut, sehingga rahmat itu akan mengenai orang-orang yang berada di sekitarnya. Wa khamisuha tuktabu lahu al-hasanat madama mustami'an. Yang kelima adalah seseorang tersebut akan dicatat, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan hasanat, beberapa kebaikan-kebaikan. Madama mustami'an. Madama selagi ini atau semangsane langgeng, selagi ini langgeng sapa man iku mustami'an wong kang ngrungokake, selama orang tersebut masih menjadi mustami, masih menjadi pendengar daripada kalam-kalam para ulama di majelis ilmu tersebut, maka Allah akan mencatat beberapa kebaikan-kebaikan. Wasatisuha tahfahumul malaikatu bi ajnahatihim wa huwa fihim. Kemudian yang keenam, para malaikat akan melindungi orang-orang yang berada di majelis ilmu tersebut, akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Sehingga seseorang yang berada di majelis ilmu tersebut akan berada di bawah naungan sayap-sayap para malaikat yang membawa rahmat. Wasabi'uha kullu qadamin yarfa'uha wa yadauha takunu kafaratu dunubi. Yang ketujuh adalah setiap kodam, setiap telapak kaki yang diangkat, kemudian dia letakkan kembali. Artinya telapak kaki yang digunakan untuk melangkahkan kakinya, untuk menuju ke majelis ilmu, untuk menuju mendatangi para ulama, orang-orang alim, maka itu akan menjadi kifaroh, akan menjadi kafaroh, akan menjadi tebusan dari berbagai dosa-dosa. Warof'an lid-darajati, sekaligus akan mengangkat derajat seseorang tersebut, akan menaikkan derajat seseorang tersebut. Wa ziyadatan fil hasanati, dan sekaligus akan menjadi ziyadah, akan menambah berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut. Itu semua diberikan, itu semua keistimewaan-keistimewaan, fadilah-fadilah yang diberikan itu semua diberikan kepada hadza liman lam yahfad syai'an, bagi orang yang tidak mampu menghafal satu huruf pun dari apa yang dia dengar dari para ulama di majelis itu. Lam yahfad syai'an, bagi yang tidak menghafalnya, tidak mengingatnya. Wa amal ladzi yahfad falahu ad'afu dalik mudha'afatan. Kemudian bagi orang yang bisa mengingat, menghafal, apalagi bisa mengamalkannya, maka tentu saja akan mendapatkan keistimewaan, fadilah yang berlipat-lipat. Maka dari makalah ini, dari pernyataan daripada ibarat daripada kitab I'anatul Talibin pada halaman yang ke-15, pada kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Sato, ya, bahwa kesimpulannya adalah thariqah yang paling utama adalah ta'limul muta'lim, belajar dan mengajar. Maka tidak salah atau tidak buruk orang yang membiasakan diri atau menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Tetapi lebih utama untuk belajar ilmu-ilmu syariat. Secara otomatis orang yang belajar pada ilmu syariat, maka ilmu syariat adalah merupakan alat, prasarana, menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti dawuh daripada Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Ki Haji Maimun Zubair rahimahullahu ardah, beliau mengatakan bahwa sebaik-baik thariqah adalah berthariqah dengan mengaji, belajar dan mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Mbah Maimun Zubair nika fanatik dhateng ilmu. Nalikanipun kula dados mantu anyar, eling mawon kula didhawuhi Mbah Maimun supados memberi motivasi datang para santri
mboten supe menawi sawal santri anyar dugi kula supados maringi ngaturi motivasi Mbah Memun pinarak wonten dalem kula teng musala niki ajeng matur menawi sedaya mboten pantes sedaya kemringet kula niki mboten iso moni menawi mawon Mbah Memun pirsa Mbah Memun jengkar tindak dateng pamotan lasem pamotan niku nggih tebih nggih mungkin 10-15 kilo niku jengkar. Begitu Mbah Memun jengkar kula ngrasa ra dileluasa matur teng santri metu kendele kula matur dateng santri-santri sarang. Santri sarang itu jago berdiskusi, jago debat, jago bahsul masail, petah menawi melek dalu mentelegi kitab. Kurangnya santri sarang setunggal wiridan ngoten Pak. Santri sarang niku ora pate seneng wiridan. Ana santri kok seneng wiridan iku mesti dipoyoki kali kanca-kancane. Kula mendorong supaya santri sarang ahli tahajud qiyamul lail sregep wiridan supaya tambah ampuh ngilmune. Mbah Memun rawuh kula leren Mbah Memun kantun Mbah Memun sing maringi pangandikan Assalamualaikum bismillah alhamdulillah wa ba'du. Nek cara aku dadi santri ora perlu khusuk-khusuk ngoten Pak. Dadi santri ora perlu kaken wiridan, asal ngalim mulya donya akhirat. Fanatik Mbah Memun. Sebab Gusti Allah sing wis janji yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat.